Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Materi kita kali ini adalah pola-pola hereditas pada manusia. Apa saja yang akan dibahas di sini? Yang pertama ada penentuan jenis kelamin. Kemudian pewarisan melalui kromosom autosom, pewarisan melalui kromosom X, pewarisan melalui kromosom Y, dan golongan darah. Bagaimana kesemuanya ini diwariskan kepada keturunannya? Kita lihat. Yang pertama, penentu jenis kelamin atau determinasi seks. Jadi, jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin atau kromosom seks, yaitu XX pada individu perempuan dan XY pada individu laki-laki. Kita lihat bagaimana sifat ini diturunkan. Kita lihat di sini, ayah memiliki kromosom XY dan ibu memiliki kromosom XX. Ya, kromosom X-nya ayah akan bertemu dengan kromosom X-nya ibu, membentuk individu berkromosom XX. Kemudian, kromosomnya Y ayah akan bertemu dengan kromosom X-nya ibu, yang ini membentuk individu berkromosom XY. Selanjutnya, kromosom X-nya ayah akan bertemu dengan kromosom X-nya ibu yang ini, membentuk individu XX. Kemudian kromosom Y-nya ayah akan bertemu dengan kromosom X-nya ibu yang ini, akan menghasilkan individu XY. Dengan demikian dapat dilihat di sini individu berkromosom XX ada 2, kemudian berkromosom XY juga ada 2. Jadi rasio fenotipnya sini ada 2 dibanding 2 atau 1:1. Berikutnya adalah pewarisan melalui kromosom autosom. Jadi, sifat yang diwariskan dibawa oleh kromosom autosom atau kromosom tubuh. Sifat apa itu? Yang pertama adalah albino, yaitu ketidakmampuan tubuh dalam membentuk pigmen melanin, sehingga pada individu albino ini akan nampak kulit dan rambutnya berwarna putih atau tidak berwarna. Kemudian ada gangguan mental, yaitu ketidakmampuan mensintesis enzim yang mengubah asam amino fenilalanin menjadi asam amino tirosin, sehingga pada urin individu ini mengandung fenilketon. Makanya biasanya gangguan mental ini disebut dengan FKU, fenilketon urin. Berikutnya adalah brachidaktili. Brachidaktili adalah keadaan seseorang yang memiliki jari-jari yang pendek atau tidak normal. Kemudian ada polidaktili. Polidaktili adalah keadaan seseorang yang memiliki kelebihan jari pada kaki ataupun tangan. Nah, bagaimana sifat-sifat berikut ini diturunkan kepada keturunannya? Yang pertama adalah albino. Ini karena tidak mempunyai gen A besar, ya, sehingga individu albino
Ya, individu yang albino itu bergenotip A kecil, A kecil. Berikut contoh perkawinan wanita normal dengan pria normal. Kita lihat di sini, ya normalnya tetapi normal heterozigot, sehingga genotipnya A besar, A kecil. Ya, untuk perempuannya akan menghasilkan gamet A, ya dari sini gamet A besar dan gamet A kecil. Demikian juga dengan lelakinya akan menghasilkan gamet A besar dan gamet A kecil. Nah, kita buat papan panelnya atau papan catur. Untuk wanita ini ada A besar dan A kecil, demikian juga untuk laki-lakinya ada A besar, A kecil, sehingga akan menghasilkan keturunan A besar normal. Kemudian di sini ada A besar, A kecil, berarti juga normal, tapi heterozigot atau karir. Kemudian untuk yang di sini ada A besar, A kecil, ini juga normal tapi karir. Kemudian yang di sini ada A kecil atau albino. Nah, bagaimana rasio fenotipnya? Di sini dapat dilihat rasio fenotipnya normal banding albino sama dengan 3 dibanding 1. Kita lihat di sini normal ada 3, yaitu A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Kemudian yang albino ada 1, yaitu A kecil, A kecil. Berikutnya adalah brachidaktili. Nah, ini ditentukan oleh gen letal dominan B. Nih. Sehingga individu yang normal justru bergenotip B kecil, resesif. Nah, sedangkan yang letal atau mengalami kematian adalah pada individu yang homozigot dominan. Kemudian penderita brachydactyl itu sendiri adalah B besar, B kecil, ya, atau heterozigot. Bagaimana sifat tersebut diturunkan? Kita lihat. Oh ya, sebelumnya kita lihat kelainan brachydactyl itu seperti ini, ya, di mana jari-jarinya itu tidak normal. Nah, kita lihat bagaimana sifat tersebut diwariskan kepada keturunannya. Ya, di sini ada brachydactyly heterozigot, ya, yang tidak letal. Ya, perkawinan antara itu brachydactyly yang sama-sama heterozigot. Gametnya di sini ada B besar dan B kecil. Di sini juga sama, ada B besar dan B kecil. Dibuat papan panetnya atau papan caturnya. Untuk yang perempuan ini tadi ada B besar, B kecil. Yang laki-laki juga sama, ada B besar, B kecil. Nah, di sini bagaimana genotip keturunannya? Ini ada B besar yang menunjukkan brachydactyly, ya, dan letal, artinya mengalami kematian selagi embrio. Nah, di sini kemudian ada B besar, ya, dari sini, dan B kecil menunjukkan individu brachydactyly. Kemudian di sini ada B besar dan B kecil menunjukkan individu brachydactyly. Kemudian di sini ada B kecil menunjukkan individu normal. Bagaimana rasio fenotipnya? Ya, kita lihat normal dibanding brachydactyly, normalnya ada 1, brachydactyly-nya ada 3. Ya, berasal dari sini. Normalnya ada 1, sedangkan brachydactyly-nya ada 3. Tetapi yang satunya adalah, atau yang homozigotnya adalah letal. Berikutnya adalah polydactyly, ya, ditentukan oleh gen dominan P besar.
Ya, sehingga individu normal bergenotip P kecil, P kecil. Ya, jadi yang polidaktili itu ada dua genotip, ya, yaitu P besar dan P besar P kecil. Nah, bagaimana sifat ini diturunkan? Ya, kita lihat dulu bahwa yang namanya polidaktili ini tadi ada kelebihan jari, baik pada jari tangan maupun jari kaki. Nah, sifat ini diturunkan seperti berikut. Di sini contohnya adalah individu polidaktili heterozigot. P besar P kecil dikawinkan dengan individu polidaktili heterozigot P besar P kecil. Di sini gametnya ada P besar P kecil. Di sini juga sama ada P besar P kecil. Nah, bagaimana F1-nya? Kita lihat di sini. Ya, untuk gametnya kita letakkan di sini sama. Kemudian keturunannya di sini ada P besar menunjukkan polidaktili. Kemudian P besar P kecil juga menunjukkan polidaktili. Kemudian di sini juga sama, P besar P kecil menunjukkan polidaktili. Kemudian di sini ada P kecil menunjukkan individu normal. Bagaimana rasio genotipnya? Rasio fenotipnya di situ normal banding polidaktili 1:3. Dilihat di sini normalnya adalah yang P kecil di sini hanya ada 1. Sedangkan polidaktili ada 2 macam. Nah, di sini ada 3. Ya, baik yang homozigot maupun heterozigot. Berikutnya adalah pewarisan melalui pautan kromosom X. Jadi, sifat yang diwariskan dibawa oleh kromosom gonosom atau kromosom kelamin atau kromosom seks tipe X. Kita lihat contohnya apa. Yang pertama adalah buta warna, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan warna. Contoh lain adalah hemofilia, yaitu sulitnya darah membeku saat terjadinya luka. Bagaimana ini diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya? Ya, kita lihat yang buta warna. Ini disebabkan oleh gen resesif C kecil. Ya, tetapi tertaut pada kromosom X. Ya, sehingga gen buta warna sering disimbolkan dengan X C kecil. Sedangkan individu normalnya adalah X C besar. Kita lihat contoh perkawinan wanita buta warna dengan pria normal. Ya, dilihat di sini. Buta warna. Ya, berarti X C kecil dengan pria normal X C besar Y. Dengan demikian di sini gametnya hanya ada satu macam, yaitu X C kecil. Sedangkan di sini ada dua macam, yaitu X C besar dan Y. Kita buat papan caturnya. Tadi untuk yang laki-laki ada X C besar dan Y. Sedangkan untuk yang perempuan hanya ada X C kecil. Nah, bagaimana keturunannya? Di sini ada X C besar, X C kecil. Ya, kromosomnya adalah XX. Berarti individunya adalah wanita. Nah, bagaimana dengan sifat buta warnanya? Ini ada C besar dan C kecil. Ya, tertutup oleh atau ada dominan normal, sehingga ini sifatnya normal. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Ini ada X
C kecil dan Y. Ya, ada X dan Y, berarti individunya adalah laki-laki. Sedangkan sifat buta warna adalah buta warna, karena di sini adalah C-nya resesif. Bagaimana perbandingannya atau rasio fenotipnya? Ya, rasio fenotipnya wanita normal dibanding laki-laki buta warna 1:1. Ya, ini tadi untuk perkawinan antara wanita buta warna dengan laki-laki normal. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa sifat buta warna pada ibu itu akan diturunkan kepada anak laki-lakinya. Ya, nanti kalian bisa berlatih atau mencoba dengan dibalik. Bagaimana kalau yang laki-laki adalah yang penderita buta warna, sedangkan yang ibu adalah yang normal. Nanti di sana akan kalian temukan sifat buta warna ayah akan diturunkan kepada anak perempuannya.